Hai guys, balik lagi sama Hani di Learning Journal mata kuliah Public Speaking. Mungkin di video Learning Journal kali ini konsepnya agak beda karena aku mau sekalian get ready with me. Sebelum itu, kalian pernah gak sih ngerasa kalau misalkan kita tuh public speaking sebenarnya buat apa ya? Maksudnya kayak kegunaannya buat apa? Terus kayak pernah gak sih mikir kayak gitu? Karena di pertemuan kemarin itu kita bahas tentang dasar-dasar dan manfaat public speaking nih. Jadi aku mau review sedikit tentang materi kemarin. Ya emang udah tugasnya sih. Cukup insightful ya kemarin. Ya mereka punya gaya public speakingnya masing-masing gitu loh dari setiap orangnya. Kayak keren banget sih. Back to topic, kemarin itu yang pertama dijelasin sama kelompok 1 saat presentasi itu adalah sejarah gimana adanya public speaking nih. Nah ini kemarin aku nyatet beberapa kayak kayak awalnya tuh dari masa apa dulu public speaking ada. Pokoknya itu public speaking tuh dalam konteks Islam itu sama aja kayak berdakwah. Nah, public speaking ini udah berakar dari tradisi retorika yang udah ada di zaman kuno. Ada 3 tahapannya, yaitu masa kuno, terus masa Romawi, dan abad pertengahan. Itu yang kemarin dijelasin ya guys. Jadi kalau misalkan masa kuno itu kayak pas tradisi retorika itu udah ada public speaking. Terus kalau misalkan pas zaman Romawi, itu ada beberapa kayak progres lah istilahnya ya. Kayak yang pertama tuh strukturnya udah jelas, terus gaya bahasanya juga udah ada, terus kayak yang intonasi, mimik, gestur, kayak gitu-gitu udah ada. Nah terus yang ketiga itu di abad pertengahan, atau kalau misalkan disebutnya tuh dulu Dark Age, karena ini tuh masa penurunan gitu loh. Kalau misalkan yang aku tahu ya, kayak kenapa dinamain Dark Age, karena di situ tuh banyak peperangan, terus pada kelaparan. Nah, tokoh di abad pertengahan itu ada namanya Agustinus gitu guys. Main saja sudah kau buang waktu percuma. Oh ya guys, ternyata aku kelupaan satu zaman lagi, yaitu di zaman modern. Ternyata di zaman modern itu maksudnya public speaking itu berkembang ya. Jadi kalau misalkan di zaman modern itu ada 3 kayak tahapannya, itu ada epistemologi, terus Bell's letter sama elokusi. I don't know apa ini aku yang salah. Wow. Apa ini aku yang salah nulis? Gak tau. Udah selesai. Iklannya banyak ya. Nah, terus juga ada ruang lingkupnya, yaitu persiapan materi, terus teknik penyampaian, interaksi audiens, media yang digunakan untuk public speaking, terus jenis-jenis public speaking. Nah, selain ada ruang lingkup, ada juga tahapan-tahapan dalam public speaking nih. Tahapan memilih pokok pembicaraan, tahap membatasi pokok pembicaraan, tahap mengumpulkan bahan dan juga menyusun bahan, tahap tampil percaya diri, dan juga tahap evaluasi. Jadi semua itu harus ada step-stepnya gitu tuh untuk kita nantinya melakukan public speaking. Nah, gimana sih cara ningkatin skill kita dalam berpublic speaking? Di sini juga dijelasin kemarin sama teman-teman yang presentasi, dan banyak banget ya guys caranya. Salah satunya tuh kan aku udah ingetin ya di video yang di sini nanti aku tunjukin. Itu kan aku bilang kalau misalkan kuncinya tuh cuma satu, latihan. Dan bener aja waktu pas kemarin presentasi tuh disebutin lagi kalau misalkan latihan itu emang sangat penting banget buat kita ngelatih dan meningkatkan skill public speaking kita. Terus ada beberapa tips lagi, yang pertama tuh persiapan yang baik. Kayak misalkan kita nyiapin materinya, terus kita udah siap mental juga. Terus saat nantinya kita tampil di depan audiens dan udah di atas panggung, kita tuh harus kayak fokus pada audiensnya kayak gitu loh. Terus gunakan gestur yang efektif. Kayak misalkan kalau misalkan kita berbicara pada audiens, kita tuh kayak harus gunain gestur kita biar kayak orang-orang tuh berfokus sama kita kayak gitu. Untuk cara efektif cara meningkatkan skill public speaking kita juga salah satunya itu gabung di klub atau komunitas public speaking. Karena rata-rata tuh kalau misalkan kita udah kayak join komunitasnya tuh kita mau gak mau kita secara nggak langsung
latihan juga gitu tuh buat meningkatkan skill public speaking kita gitu. Menurut aku ini salah satu cara yang efektif sih buat meningkatkan skill public speaking kita. Join komunitas atau klub yang bergelut di bidang public speaking. Terus ada revisi dan evaluasi saat kita habis tampil dengan banyak audiens, itu kita bisa revisi tadi kesalahannya di mana ya, itu bisa jadi bahan evaluasi kita untuk nantinya kita bisa public speakingnya lebih baik lagi kayak gitu. Dan kalau misalkan yang kemarin dijelasin itu ada manfaat dari public speaking, itu dibagi jadi 3, ada yang personal, interpersonal, sama umum manfaatnya. Nanti aku kasih tahu ya. Nah, kalau misalkan manfaat buat personalnya tuh menurut aku yang paling penting itu ada di kita tuh lebih mudah untuk menyampaikan ide atau gagasan kita. Kadang tuh kan kita suka ini ya, suka malu buat kita nyampein ide dan gagasan kita. Padahal itu tuh mungkin salah satu ide kita tuh bagus gitu tuh. Kalau misalkan kita nggak bisa public speaking, kalau misalkan kita nggak terbiasa buat berbicara di depan umum, kita malu untuk menyampaikannya. Makanya kalau misalkan manfaat buat personalnya itu kita jadi lebih percaya diri gitu buat menyampaikan ide dan gagasan kita, kayak pendapat kita, even di kelas doang gitu tuh kan gak semua orang ya berani. Jadi mungkin kalau misalkan kita belajar public speaking, itu bisa salah satunya bisa meningkatkan kepercayaan diri kita untuk menyampaikan gagasan atau ide pendapat kita. Terus kalau buat manfaat interpersonalnya itu ada di mempermudah kita dalam bernegosiasi. Kan salah satu modal bisnis itu kan ada di komunikasi dan public speaking ya. Jadi kita lebih mudah untuk bernegosiasi gitu loh saat kita menjalankan bisnis. Terus juga ini dapat meningkatkan kayak kita lebih mudah aja sih dalam beradaptasi dengan masyarakat. Kalian pernah nggak sih kayak mau berinteraksi sama sosial gitu, maksudnya sama masyarakat luas, tapi kita kayak malu karena itu gak dilatih gitu loh public speaking kita. Nah, dengan kalau misalkan kita ngelatih public speaking kita ini tuh dapat mempermudah kita sih, maksudnya meningkatkan keterampilan beradaptasi kita juga. Itu yang buat interpersonal ya guys, salah satunya aja mungkin aku yang sebutin ya. Terus kalau misalkan buat yang secara umumnya ya, itu tuh dapat meningkatkan kita dalam berpikir kritis ya. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita nggak dilatih public speakingnya, kita bakalan susah buat menyampaikan ide atau gagasan kita. Yang sampai tahu ide sama gagasan kita itu ternyata bagus gitu loh. Kan kalau nggak dilatih kayak sayang ya guys. Itu ada 3 kalau misalkan yang disampaikan kemarin tuh ada 3. Jadi buat secara personal, terus secara interpersonal, dan juga secara umum. Aku selesaiin dulu ya guys, wait. Oke, segitu aja video aku tentang review materi pertemuan ketiga ini. Dan makeup aku juga udah jadi. Jadi aku mau berangkat dulu. Dadah, makasih yang udah nonton. See you next video.